الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا مولانا محمد البر الجواد الذي خصنا بالنعم والإمداد ببركة من جاءنا بالخير ووافانا بالإمداد سيدنا ومولانا محمد خير من عبد وخير من جاد. وحضرنا الليلة في هذا اليوم المبارك تعظيما لمقام سيدنا قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد، فالله ينفعنا وإياكم بأسراره وأنواره وبركاته في الدارين، دار الدنيا ودار الآخرة. فإن هذا اليوم هو يوم السابع من ذي القعدة الحرام الذي انتقل في مثل هذا اليوم مولانا قطب الدعوة الحبيب عبد الله بن الحداد إلى الرفيق الأعلى. فهذا شهر عظيم، شهر من شهور الحج وشهر حرام، وذنب في شهر حرام يعظم وزره ولا يضاعف، يعظم وزره، أي أنه لا تكفره الصلاة من الصلاة والجمعة إلى الجمعة، بل لابد من توبة خاصة إذا عظم الزمان أو عظم المكان، وإن لم يكن من الكبائر فصار في مقام الكبائر لابد من توبة خاصة. أما إذا كان من الصغائر فإن الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة مكفرات ما بينهما، ما اجتنبت الكبائر وما اجتنبت ما يكون سببا في عظم الوزر، وهو حرمة الزمان وحرمة المكان. فالله يحفظنا وإياكم في كل زمان وفي كل مكان من معصية الرحمن، ويوفقنا لطاعة الرحمن واتباع حبيب الرحمن محمد سيد ولد عدنان صفوة الأكوان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Berikut ini adalah rangkuman terjemah dari apa yang disampaikan oleh beliau guru kita Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar hafidhahullah wa ra'ah wa nafa'ana bi fitharani amin. Beliau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang maha baik, maha dermawan, yang telah memberikan kepada kita beberapa keistimewaan, memberikan kepada kita banyak sekali nikmat dan anugerah dengan berkat kekasihnya yang datang kepada kita membawa segala kebaikan dan membawa banyak sekali anugerah, yaitu junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebaik orang-orang yang beribadah dan sebaik-baik orang yang dermawan. Malam hari ini kita hadir di tempat ini, dan perlu kita ketahui bahwa hari ini adalah hari istimewa. Kita berkumpul ada di sini untuk mengagungkan maqam seorang pembesar aulia qutbud da'wah wal irsyad wa ghausul ibad wal bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Semoga kita mendapatkan manfaat dari Allah, dikaruniai sebagian dari sir beliau, nur beliau, keberkahan beliau di dunia maupun di akhirat. Hari ini tanggal 7 Dzulqa'dah itu bertepatan dengan hari wafatnya Habib Abdullah Al-Haddad. Kita sekarang berada di bulan yang agung, bulan haji, dan juga salah satu bulan mulia. Bulan mulia ini memang ketika kita beribadah pahalanya dilipat gandakan. Tapi juga hati-hati ketika kita maksiat di bulan mulia, dosanya tidak dilipat gandakan tapi dibesarkan. Tidak dilipatkan. Satu maksiat dosanya satu. Tapi maksiat yang dilakukan di bulan mulia termasuk Dzulqa'dah ini, dosanya menjadi lebih besar dibanding ketika dilakukan di bulan lain. Karena menjadi besar, walaupun dosa kecil yang dilakukan tidak bisa terhapus oleh puasa, oleh sholat, oleh wudhu dan semisalnya. Harus taubat secara khusus. Beda kalau bulan-bulan lain yang bukan bulan mulia.
Kalau dosa besar di bulan apapun harus tobat khusus, tidak bisa terhapuskan oleh puasa, sholat dan semisalnya. Kalau dosa kecil bisa, dosa kecil bisa terhapus dengan sholat, dengan puasa, dengan wudu dan semisalnya. Kecuali jika dosa kecil itu dilakukan di bulan mulia seperti Dzulqa'dah ini, maka dosanya menjadi lebih besar. Karena itu harus taubat khusus, tidak bisa terhapus oleh sholat, puasa dan semisalnya. الإمام الحداد من صغره حبت إليه الطاعات وحبب إليه طلب العلوم النافعات من صغره، من أيام صغره عند طلبه للعلم في الكتاتيب كان إذا خرج من الكتاب قال نركع في كل مسجد من مساجد التريم ركعتين لله تعالى، وبعض المساجد نجدها مغلقة نتسورها، وعدة مساجد تريم 400 يقول الإمام الحبيب أحمد بن محمد المحضار قد أحصيتها بالعدود. نعم، من صغره حبت إليه الطاعة، فلهذا نبغ من صغره وحطت عليه العناية من صغره، بالرغم أنه قد فقد بصره وهو ابن 4 سنوات، لكن فقد البصر ما فقد البصيرة. الله سبحانه وتعالى عوضه بنور البصيرة اللي هي اللي عليها العمد، البصيرة. وكم من إنسان بصره يشوف لكن بصيرته عمياء والعياذ بالله. البصر الحقيقي البصيرة، البصيرة. الله ينور البصيرة ويجعل البصيرة منيرة بجاه النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حتى كبر وصار قطب الدعوة والإرشاد. عندما كان حاضرا في مجلس أحد يقول كيف صنف هذا المصنفات الكثيرة وهو أعمى؟ وأديرت القهوة، فلما أديرت القهوة ذاك الذي يخطر في باله هذا الخاطر ولم ينطق بلسانه جاب يشرب فنجان القهوة، يقول الإمام الحداد يا فلان ذباب في فنجانك انتبه. فانتبه ذلك الرجل، ذباب، أنا الأعمى ولا هو الأعمى؟ تبين أن هذا الذي أعمى البصير وهو ذاك أعمى البصيرة حقيقتها إلا كل عيون، لأن البصيرة لا يحجبها شيء، لا يحجبها جدار، لا يحجبها جبل، لا يحجبها بعد المسافات. البعيد والقريب في البصيرة واحد، ما خلف الجدار وما قدام الجدار وما وراء الجدار وما أمامه شيء واحد. إنما هذه المحسوسات تحجب البصر المحسوس، أما البصيرة الباطنة ما يحجبها شيء أبدا. هكذا كما قال مولانا فخر الوجود الشيخ أبي بكر بن سالم. Imam Haddad ini beliau adalah orang yang tampak keistimewaannya sejak masih kecil. Sejak beliau masih usia TPQ, beliau masih belajar baca, tulis, belajar Al-Quran, itu sudah senang ibadah. Beliau itu mengatakan setiap pagi setelah pulang dari tempat pembelajaran Al-Quran yang kita kenal dengan TPQ di hari-hari ini. Nah, jadi setiap pagi setelah pulang dari TPQ, kita tahu saya TPQ berapa sebelum SD. Itu kata Imam Haddad, saya itu keliling masjid-masjid Tarim dan sholat minimal 2 rakaat di semua masjid Tarim. Sebagian masjid yang dikunci itu beliau tetap memaksa untuk sholat di situ, lompat pagar. Padahal jumlah masjid Tarim berapa? Dikatakan oleh Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar, masjid Tarim itu totalnya 400 masjid. Itu di usia TPQ Imam Haddad setiap hari, bukan dub-duben, setiap hari. Itu sholat 2 rakaat di 400 masjid itu sepulang dari TPQ setiap hari, tinggal kali ke 800 rakaat. Itu setiap hari. Nah, jadi Imam Haddad ini karena sejak kecil sudah semangat ibadahnya seperti itu dan semangat mencari ilmunya juga sangat luar biasa sejak masih kecil. Makanya beliau sejak kecil sudah tampak kehebatannya karena sudah serius sejak kecil. Padahal beliau umur 4 tahun sudah buta, tidak bisa melihat. Usia 4 tahun buta.
tapi bisa sehebat itu. Kenapa? Allah mengganti beliau, pandangan matanya diganti dengan pandangan hati. Intinya itu pada pandangan hati. Betapa banyak orang pandangan matanya normal, tapi pandangan hatinya tidak ada, buta atau katarak. Sebaliknya banyak orang yang punya mata hati walaupun pandangan mata kepalanya buta. Semoga Allah menerangi mata hati kita dengan perantara Nabi Muhammad SAW. Imam Haddad terus semangat dalam ibadahnya, semangat dalam mencari ilmunya sampai kemudian tumbuh dewasa dan mencapai maqam qutbud dakwah wal irsyad. Kutubnya dakwah dan irsyad. Imam Haddad karangannya banyak sekali. Suatu ketika dalam majlis Imam Haddad, kita tadi sudah mendengar beliau buta sejak usia 4 tahun. Sebagian orang dalam hatinya kerentek, nggak sampai ngomong, dalam hati kerentek. Ini Imam Haddad ini, ya apa caranya ngarang? Buta sejak kecil, yo apa modeli so ngarang kitab sebanyak ini tuh gimana caranya? Beliau buta. Imam Haddad kasyaf pada lintasan yang ada di hati itu, tidak sampai ngomong, hanya ada di pikiran kok. Dia berpikir seperti itu. Kemudian di majlis itu dibagikan kopi. Kemudian Imam Haddad ketika orang yang tadi kerentek di pikiran itu tadi mau minum kopi, ditegur oleh Imam Haddad, "Hei fulan, hati-hati di kopi kamu ada lalat." Coba dilihat, beneran ada lalat. Dia matanya melihat tapi nggak kelihatan lalat. Imam Haddad yang buta tapi bisa melihat lalat di kopinya itu. Akhirnya dia sadar, ini berarti yang buta saya ini, bukan Imam Haddad. Pandangan hati itu tidak sama dengan pandangan mata. Kalau pandangan mata terhalang oleh tembok, tidak bisa melihat, apalagi terhalang oleh gunung atau terlalu jauh jaraknya, tidak bisa melihat. Tapi kalau pandangan mata hati nggak bisa. Jadi apa yang di depan tembok dan di belakang tembok sama bagi orang yang memiliki mata hati. Ada yang apa yang di depan gunung dan di balik gunung sama. Jarak dekat jauh tidak ada bedanya bagi orang yang memiliki mata hati sebagaimana disampaikan oleh Maulana Fakhrul Wujud Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu anhu. واليوم من ضعف بصره أو عمي دور لطبيب العيون من بيعمل عملية في العين، عملية بالليزر ولا عملية بلا ليزر، يدور له صح من بلد إلى بلد. مين أحسن أطباء في العيون؟ ها شيء عنده رمد ولا شيء بغى طبيب يداويه. هذا في مرض البصر وعماء البصر، لكن عماء البصيرة ما حد يدور له طبيب وهو داري وموقن أن بصيرته مظلمة، ما يدور له طبيب، بل وإن كان الطبيب بجانبه لا يبالي به، لأنه ما يهتم بأمر دينه ولا يهتم بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ولو كان يحب نبيه محمد ويهتم بأمر دينه بيدور ايش بيجي، من بيجي عملية لي للبصيرة هذه حتى تصير بصيرتي منيرة. أعظم طبيب للبصائر هو سيد الأوائل والأواخر محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ينوب عنه من هم من خلفائه من طرحوا قدمهم على القدم النبوي ومشوا على المنهج السوي، منهج النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. البصائر تبصر، نعم، كما أن البصر يبصر. البصر هذه لو قليل شعرة أو ذرة تراب دخلت فيها كدرت البصر عليه، صح؟ صار ما عاد يشوف سواء، قليل ذرة من تراب. كذلك البصائر تتكدر. وإيش الذي يكدر البصيرة أكثر ما كان يكدر البصيرة؟ التهاون في تقوى الله سبحانه وتعالى. أكثر ما يكدر البصائر الطعمة، إذا كانت الطعمة حرام أو فيها شبهة تكدر البصيرة، تصير بصيرة مشوشة، تصير بصيرة مشوشة. يقول سيدي
أبو بكر الدقاق. كنت في صحراء، دخلت فتهت في الصحراء فلم أدري أين الطريق، أنا في صحاري كبيرة 15 يوم وأنا تائه، أين الطريق ما أنا داري. 15 يوم لا طعام ولا شراب، حتى جئت على جادة الطريق فرحت، ما جيت على. فأول ما خرجت من الضياع ومن التيه قابلني جندي معه ماء وأنا عطشان. جندي يعني من عمال السلطان، موظف عند الحكومة، فأنا عطشان شربت هذه شربة الماء وارتويت من الماء. فقال هذه الشربة كدرت بصيرتي، لأنها من جندي من عمال الحكومة، لهذا كان السلف يبتعدون عن العمل عند الحكومة، يبتعدون عنهم، لأن أموال الظلمة ظلمة فيها، بل هي نار تحرق والعياذ بالله. فقال شوشت على بصيرتي وكدرت بصيرتي 30 سنة تلك الشربة هو شربها لا في الضرورة، لا بالاختيار. 30 سنة وأنا أشتكي من قساوة تلك الشربة، قست قلبي وشوشت بصيرتي 30 سنة رضي الله تعالى عنهم. هكذا كان السلف الصالح يحافظون على الطعم. فلهذا فاق ساداتنا على بعلوي على غيرهم من الأولياء وعلى غيرهم. بماذا؟ بطيب الطعمة وقل الخلطة، يعني أنهم لا يجالسون الأضداد ويحتفظون في مسايرتهم، لا يجالسون إلا كل صالح كل تقي، ولا يطعمون إلا طعام التقي، ولا يدخلون بيوتهم إلا كل تقي. فلهذا فاقوا على غيرهم كما قال الشيخ بن حجر الهيتمي. Banyak dari kita di zaman ini, kalau matanya sakit, ada gangguan penglihatan, agak buram, apalagi sampai tidak bisa melihat, itu keliling kemana-mana nyari dokter spesialis untuk ngobati matanya. Sampai ke tempat yang jauh pun didatangi, yang penting nyari dokter yang paling bagus, siap untuk dioperasi. Apapun dilakukan, biaya dikeluarkan sebanyak apapun agar pandangan matanya kembali normal. Itu kita. Tapi jarang dari kita yang berusaha mengobati penyakit mata hati kita. Ketika mata hati kita kotor atau bahkan buta, tidak bisa melihat, tidak pernah kita itu berusaha mencari dokter untuk mengobati. Padahal kita yakin kalau mata hati kita ini buta. Lebih parahnya lagi, kadang di dekat kita, tidak jauh dari kita, ada dokter yang bisa mengobati mata hati kita, tapi nggak mau datang kepadanya. Itu banyak dari kita seperti itu. Kenapa? Menunjukkan apa ini? Menunjukkan kita itu tidak perhatian urusan agama, kurang perhatian kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dokter paling bagus, paling spesialis untuk mengobati mata hati tidak lain adalah pemimpin makhluk yang awal maupun yang akhir, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Setelah itu para penerus beliau. Siapa yang dimaksud para penerus beliau? Yaitu orang yang selalu berusaha berada di jalan dan ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Mata hati itu mirip mata kepala. Sebagaimana mata kepala kita, kalau kemasukan debu atau ada bulu mata yang masuk nusuk ke mata kita terganggu, keteen terganggu. Begitu juga mata hati, itu juga bisa menjadi buram gara-gara ada yang masuk ke dalamnya. Kalau mata kepala itu menjadi buram kalau ada debu, ada pasir, ada rambut yang nusuk ke dalam. Kalau mata hati
itu apa yang mengganggu pandangan mata hati? Banyak. Yang paling parah merusak pandangan mata hati adalah menyepelekan urusan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang paling parah merusak pandangan mata hati adalah tidak menjaga makanan. Kabeh dimplok. Ndak peduli haram, syubhat. Itu yang paling parah merusak pandangan mata hati. Makanan haram atau syubhat. Dikisahkan dari seorang pembesar ulama dan aulia yaitu Imam Abu Bakar Ad-Daqqaq. Beliau itu pernah suatu ketika masuk ke gurun pasir yang sangat luas. Kanan, kiri, depan, belakang pasir tok, guys. Kayak kita di tengah laut yang sangat luas itu. Cuman ini pasir, lautan pasir. Akhirnya beliau tersesat, tidak tahu harus kemana. Muter-muter 15 hari tetap aja di kawasan gurun pasir. Tanpa ada makanan sedikit pun dan tanpa ada minuman sedikit pun. Jadi 15 hari tersesat ada di gurun pasir yang panasnya luar biasa. Tidak makan, tidak minum. Setelah 15 hari baru beliau menemukan jalan. Akhirnya bersyukur kepada Allah SWT. Ketemu jalannya, akhirnya bisa berhasil keluar dari gurun pasir tersebut. Ketika baru keluar dari gurun pasir, ketemu orang jundi. Jundi itu kalau arti secara bahasa itu tentara. Maksudnya di sini pegawai negeri. Itu orang yang kerjanya dibayar oleh negara. Entah apa itu namanya wes, pokoknya kerja dibayar oleh negara. Nah, ketemu orang ini, karena kehausan, orang ini nawarkan minum. Jundi tadi itu menawarkan minum, ini diminum. Akhirnya diminum karena kehausan luar biasa, kalau tidak minum bisa mati. Dalam kondisi darurat minumnya, diminum. Akhirnya apa yang beliau rasakan? Gara-gara minuman yang diberikan oleh si jundi tadi itu. Padahal dalam kondisi darurat, kalau tidak minum bisa mati. Hatiku menjadi keras dan pandangan mata hatinya menjadi buram selama 30 tahun. Hanya gara-gara satu kali minum. Dari minuman yang kehalalannya tidak terjamin. Karena dari jundi tadi itu. Karena itu ulama salaf itu sangat menjauhi pemberian dari negara atau pejabat, itu dihindari. Tidak mau mereka itu. Ulama salaf sangat hati-hati. Sama sekali tidak mau menerima bantuan uang atau semisalnya dari pejabat. Dan mereka tidak mau kerja ke negara, dibayar negara itu tidak mau. Mereka nyari milih kerjaan lain. Tidak seperti sekarang rebutan jadi PNS. Nah, itu. Orang salaf itu enggak seperti itu. Ini bagaimana Imam Abu Bakar Ad-Daqqaq merasa hatinya menjadi keras, sulit dinasehati, pandangan mata hatinya menjadi buram selama 30 tahun hanya gara-gara satu kali minum. Sadatun Al-Ba'alawi ini istimewa. Para salaf dari Sadatun Al-Ba'alawi ini dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Haytami, mereka itu bisa mengungguli sesama aulia, mengungguli bahkan dari Ahlul Bait sekalipun. Mereka bisa mengungguli lainnya sebabnya dua hal. Ada dua hal yang sangat dijaga oleh para salaf dari Sadatun Al-Ba'alawi yang membuat mereka lebih unggul dibanding aulia yang lain, bahkan dari Ahlul Bait sekalipun. Apa? Yang pertama adalah at-tu'mah, tibut tu'mah. Mereka sangat menjaga apa yang masuk ke dalam perutnya. Tidak sembarangan. Sangat hati-hati di dalam urusan apa yang masuk ke dalam perut. Kedua, mereka menjaga pergaulan. Jadi mereka betul-betul menghindari pergaulan dengan orang yang beda manhaj, beda thariqah, beda cara pandang. Itu mereka sangat menjaga itu. Karena itu mereka menjadi unggul. Jadi sebabnya adalah dua, menjaga makanannya diperhatikan dan pergaulan. وهكذا كانت تلوح عليهم العناية من الصغر، وهذا يقبل قطب الدعوة والإرشاد، لأن كل من سلك الطريق بعده استصبح بأوراده بكتبه بشعره بنظمه، فهو دعا إلى الله بجنانه وبنانه ولسانه. نعم، فانتفعنا. فمنهم من يكون سره
في كتبه، من يكون سره في أوراده كأبي الحسن الشاذلي، من يكون سره في أولاده. والإمام الحداد جمع الله له، كان سره في أوراده وفي كتبه وفي أولاده، ما شاء الله، حتى أعطاه الله العقل الوافر ما يحتاج منه إلى عقل عاقل، وعلم وافر ما يحتاج معه إلى علم عالم، وصل درجة عظيمة. فهذه الطعمة لها أثر كبير. جاءت امرأة إلى عند الإمام أحمد بن حنبل تقول: يا إمام، إننا نغزل على السطح، بعض الأحيان يمر العسكر ومعهم شعلة، فنغزل بعض الغزل على شعلة مصباح العسكر، جنود السلطان، عمال الدولة، عمال الحكومة. كيف هذا الغزل، ريض ولا ننقضه ثاني مرة؟ قال: أنت من أنت؟ قالت: أنا أخت بشر الحافي. فقال لها: انقضيه، الورع يخرج من بيتكم. الورع يخرج من بيتكم. شفت كيف؟ الورع أساس هذا الدين. شفت كيف يخافون. امرأة خاطت ثوبها على شعلة ضوء مصباح عسكر، فلم تجد حلاوة في الصلاة وهي تلبس القميص هذا، استنكرت حتى شقت ذلك الخياط الذي خاط القميص ثم خاطته بغير ضوء مصباح العسكر، فوجدت الحلاوة التي كانت تجدها في صلاتها وفي ذكرها وفي تلاوتها. شفتي كيف خطر هذا حق الحكومة، لأن الحكومات ظالمة، لكن اليوم نحب القرب من الحكومة، نحب القرب من ذلك. ليه؟ لانطماس البصيرة، لانطماس البصيرة. الإمام الحداد نور الله بصيرته حتى يكاشف مريديه بما في خواطرهم في حياته، وبعد انتقاله للرفيق الأعلى ينصح مريديه بما يصلحهم بعد انتقاله، فاعتناؤه بمريديه حتى بعد انتقاله للرفيق الأعلى. قدس الله روحه. هذا كله إيش؟ بحسن التربية، حسن التربية يا أخوان. واليوم ما في تربية، ونترك نفسنا سدى. يا أخي إذا ما بغيت تطلب العلم قم في المحراب، الزم الآداب، الزم الأوراد، كما قال السلف الصالح: من فاته الكتاب ما فاته المحراب، ومن فاته المحراب ما فاتته الآداب. هلا بغينا إيش يعني؟ إذا إن كانك صغير السن فطلب العلم أولى لك، وإذا كنت كبير السن وعادة فعليك باللزوم تتعلم العلم الواجب الذي يصحح لك عبادتك وتلزم أوراد وتلاوة، فذاك يوصلك إن شاء الله. ولكن لابد من الاتصال بأهل الظاهر ليصلح لك الظاهر والباطن. فالله يوفقنا وإياكم للاتصال بمن يزيح عنا ظلمة القلوب ويجلي لنا البصيرة، لتصبح لنا ولكم البصيرة منيرة. Imam Haddad ini sebagaimana tadi dikatakan oleh beliau, sejak kecil itu sudah mendapatkan anugerah sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan inayah dari Allah sejak masih kecil. Beliau kenapa dijuluki dengan julukan Qutbud Dakwah wal Irsyad? Kutubnya dakwah dan para pemberi petunjuk. Semua dai, semua orang-orang yang berusaha memberikan petunjuk kepada orang lain itu berada di bawah naungan Imam Haddad. Kenapa? Beliau mendapatkan lakop itu, Qutbud Dakwah wal Irsyad, karena semua orang yang berdakwah setelah masa Imam Haddad, yang memberikan petunjuk kepada orang lain setelah Imam Haddad, itu pasti mengambil cahaya dari Imam Haddad, mengambil berkah dari wirid beliau, dari kitab-kitab beliau, dari nasihat-nasihat beliau, dari dawuh-dawuh beliau. Imam Haddad ini sangat maksimal dalam dakwah. Beliau dakwah itu dengan lisannya, dengan tulisan-tulisannya, kitabnya itu yang sangat banyak, sampai sekarang manfaat di seluruh penjuru dunia. Dengan hatinya, semuanya digunakan untuk dakwah. Hati,
lisan, kemudian kitab tulisan itu, dan juga seluruh anggota badannya digunakan untuk dakwah. Dan sirnya Imam Haddad ini sangat komplit. Sebagian aulia itu sirnya terdapat pada wirid-wiridnya, seperti Imam Abdul Hasan Syadzili. Sirnya beliau terdapat pada wirid-wirid beliau itu. Kalau kita mendapat sirnya ya dari wiridnya itu. Sebagian aulia yang lain sirnya terdapat pada kitabnya. Sebagian lagi terdapat pada keturunannya. Imam Haddad semuanya. Sirnya Imam Haddad kalau ingin kita dapatkan, bisa kita dapatkan dari wirid-wiridnya, dari kitab-kitabnya, dan dari para keturunannya. Semuanya ada, komplit sekali. Radhiyallahu anhu. Kemudian Imam Haddad ini ilmunya sangat luas sekali, sehingga beliau ketika masih hidup tidak perlu ngambil ilmu dari orang lain karena saking luasnya ilmu beliau. Sirnya juga sangat besar sehingga tidak memerlukan sir dari yang lain. Ini Imam Haddad. Kemudian beliau menjelaskan pentingnya warok. Pondasi utama agama kita ini adalah kewarokan. Warok. Jadi bukan hanya meninggalkan yang haram, yang syubhat, yang halal sekalipun ditinggalkan biar tidak terjerumus kepada yang syubhat sebagian. Jadi bukan semua halal diambil, sebagian yang halal ditinggalkan untuk jadi pembatas agar tidak mepet-mepet ke yang syubhat apalagi yang haram. Warok ini sangat inti dalam agama kita. Pernah suatu ketika ada seorang perempuan nanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Imam, saya ini biasanya kalau malam itu buat kain menenun, dulu kan pembuatan kain tradisional. Nah, itu. Buat kain di malam hari di atas loteng. Loteng yang seperti dek itu, yang enggak ada atapnya itu. Saya setiap malam begitu biasanya, buat kain itu nenun kain di atas dek. Kadang-kadang karena malam kan gelap. Sehingga dan di samping rumah saya itu sering kali ada kayak tentara gitu, petugas keamanan keliling mondar-mandir, bawa lampu, mereka lampunya sangat terang. Lah kadang-kadang saya itu ya terbantu dengan cahaya yang memancar dari lampunya para petugas keamanan yang mondar-mandir tadi itu. Petugas keamanan ini kita tahu dibayar oleh negara, bukan petugas keamanan gratisan seperti kampung, enggak. Maksudnya tentara atau polisi seperti itu. Mondar-mandir patroli operasi malam itu keliling. Kadang-kadang itu saya itu kurang jelas ketika nenun dan terbantu oleh pencahayaan dari lampu yang dibawa oleh tentara yang keliling-keliling itu. Ini gimana enaknya? Apakah kain yang saya tenun sudah jadi ini gara-gara pencahayaannya sempat terbantu oleh lampu yang memancar dari tentara yang mondar-mandir ini, saya brodoli lagi atau tetap dibiarkan? Saya lepaskan lagi atau tetap dibiarkan? Imam Ahmad nanya, kamu ini siapa? Oh, saya ini saudara perempuannya Bishr al-Hafi. Bishr al-Hafi ini orang yang dikenal sangat warok sekali. Kata Imam Ahmad, brodolono tanpa sisa. Kenapa? Warok itu keluarnya dari rumah kalian. Rumah kalian itu sumbernya warok lah. Kamu harus tetap jaga itu. Brodolono kabeh. Kemudian ada kisah yang lain. Beliau tadi mengkisahkan ada seorang perempuan. Ini wanita solehah. Dia ini kalau sholat sangat merasakan nikmatnya sholat. Terasa sekali nikmat ibadah kepada Allah. Sholat itu terasa sekali. Kemudian si wanita ini buat kayak semacam mukena itu buat sendiri. Buat sendiri, ditenun sendiri gitu. Tapi ya gitu tadi. Buatnya di loteng malam-malam, kadang-kadang terbantu oleh pencahayaan dari tentara yang mondar-mandir itu, yang sedang jaga-jaga itu. Yang mereka dibayar oleh negara. Akhirnya perempuan ini setelah mukenanya jadi dipakai sholat, berhari-hari tidak merasakan nikmatnya sholat sama sekali. Dia merasa heran, ada apa ini? Dari dulu saya kalau sholat itu menikmati, ini kok tidak terasa nikmat sama sekali. Sholat saya ini, ada apa? Akhirnya ingat, oh mungkin gara-gara mukena yang saya pakai ini ketika saya buat, terbantu oleh cahaya lampu tentara yang mondar-mandir. Brodoli lagi, dibrodoli ganti mukena baru. Baru kembali terasa nikmat ibadahnya, sholatnya. Itu efek uang dari pejabat, harta dari pejabat. Karena itu hati-hati, jangan suka dekat-dekat kepada
pejabat itu. Apalagi jika pejabatnya zalim. Dipastikan uangnya itu tidak halal. Kalau kita tetap tahu pejabatnya zalim, tetap dekat-dekat pada mereka, menandakan mata hati kita memang nggak ada. Bukan buram, tidak ada. Imam Haddad ini pandangan mata hatinya sangat kuat. Beliau itu mampu mengkasyaf apa yang ada dalam hati murid-muridnya. Itu Imam Haddad. Bukan hanya ketika beliau masih hidup, setelah meninggal pun beliau sering mengkasyaf muridnya. Jadi ketika beliau hidup, muridnya di hatinya ada pikiran apa, langsung dinasehati. Tanpa muridnya itu ngomong, dikasyaf. Setelah beliau meninggal pun tetap seperti itu. Seringkali murid itu ketika punya pikiran-pikiran yang gak bagus, punya lintasan-lintasan hati yang gak bagus, langsung mimpi Imam Haddad ditegur. Sampai wafatnya tetap mengkasyaf muridnya, memperhatikan muridnya. Kok bisa Imam Haddad bisa jadi seperti itu? Penyebab utamanya adalah tarbiyah yang benar, pendidikan yang benar. Nah, ini yang hilang dari tengah-tengah kita di zaman akhir ini. Tidak ada tarbiyah. Kita ini hendaknya, beliau tadi mengajak kita, hendaknya kita ini berusaha semaksimal mungkin menjadi orang yang paling maksimal sudah. Upayakan punya 3, ilmunya luas, ahli ibadah, adabnya baik. Kalau tidak mampu memperluas ilmu, ya jangan sampai tidak ahli ibadah, wis tidak ilmu, tidak ibadah. Nah, itu. Kalau bisa semuanya, kalau nggak bisa memperdalam ilmu, wis nyoba, ketul pikirannya, telat mikiri. Jadi nggak bisa memperdalam, nggak bisa, ya sudah perbanyak aja ibadah. Ibadahnya yang diperbanyakkan, jangan sampai kita kehilangan kitab, kemudian jangan sampai kehilangan mihrab, perbanyak ibadah. Kalau tidak bisa juga memperluas ilmu, memperdalam ilmu agama, tidak bisa. Memperbanyak ibadah nggak bisa, ya minimal adabnya dijaga. Adabnya harus yang baik. Ini. Kemudian beliau menasihatkan pada kita semuanya, kita yang masih muda hendaknya serius memperdalam ilmu. Tapi ilmu yang disertai amal dan adab tadi itu. Kalau masih muda, fokus utama itu pendalaman ilmu. Ojo kakean wiritan, durung wayahe, kakean ibadah. Ya, tetap diamalkan, tapi fokus utama memperdalam ilmu agama. Ini kalau masih muda. Kalau udah sepuh, lah bukan berarti tidak ngaji, tetap ngaji. Ilmu-ilmu yang fardu ain, biar ibadahnya sah, muamalatnya sah, biar sesuai dengan syariat. Itu ilmu-ilmu yang fardu ain. Selebihnya perbanyak ibadah, zikir, wirid, begitu kalau udah sepuh. Jadi fokus terutamanya memperbanyak ibadah, tapi tetap ngaji untuk agar supaya ibadahnya sah. Kalau masih muda, perbanyak porsi untuk memperdalam ilmu. Nah, begitu nasihat beliau kepada kita. Walaupun usia udah sepuh, yang penting mau ngaji agar ibadahnya sah, kemudian memperbanyak ibadah, insya Allah bisa juga akan wusul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi syarat utama untuk bisa wusul itu harus punya hubungan dengan orang yang sudah wusul yang masih hidup. Tidak cukup mengguru kepada yang sudah meninggal. Kita dapat berkah dari mereka. Harus punya ittisal dengan ahlu dhahir, itu harus. Kita punya sambungan sanad kepada orang yang masih hidup di tengah-tengah kita, itu harus kalau kepingin bisa wusul. Tanpa itu tidak bisa. الحبيب عبد الله بن علي الحداد يقول إذا أشكل علي الحديث أهو صحيح أم ضعيف أخذته من النبي صلى الله عليه وسلم يا قضاه. كانوا أهل بصيرة منيرة، لهم اتصال ما بينهم بعد عن النبي محمد، قراب من النبي محمد، قرت به عين النبي محمد فهو له من أحسن الأولاد رضي الله تعالى عنه. هكذا بحسن التربية. كان في المتأخرين من ساداتنا أهل البيت سيدي محمد المجذوب من كبار العارفين بالله، وصل درجة عالية من الاجتماع بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. تعجب الناس من هذا الاتصال اللي بينه وبين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كيف هذا؟ كيف تربيت؟ قال رباني أبي. قالوا كيف رباك والدك؟ فقال من صغري من ماذاك عقلي يأخذ علي العهد كل يوم، هذا الشهر بأخذ عليك العهد لا تعصي الله. قال بسيط شهر
عبر الشهر الثاني قال بعد عهدك شهر، قال مرحبا. قال عبر الشهر الثاني، قال الشهر الثالث بعد عهدك أن لا تعصي الله فيه، لا فعل ولا بقول ولا بغيبة ولا غير ذلك. فعبر الثالث وعاهده في الرابع وعاهده في الخامس، حتى ألفت نفسه الطاعة وعزفت عن المعصية، واستمر على ذلك زمن، فازداد شوقه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال لوالده يا أبي أنا أريد أن أجتمع بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. أوه عجيب، هذا طلب كبير، هذا وتجتمع بالنبي محمد وأنت في هذا السن صغير، هذا طلب كبير. لكن في هناك من هو أعظم مني علما وعقلا وسرا واتصالا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. شوف كيف ما انفرد بالرأي، لما عرف أنه من هو أعلى منه بالرتبة قال بنشاوره، إن أذن لك في الاجتماع بنخليك تجتمع بالنبي محمد. فذهب إلى عن ذلك الولي العارف بالله، يقول إن ولدي محمد يريد أن يجتمع بجده النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هل نرخص له أم لا؟ فقال انظره، هل سمع حد يقول أنا أبغى ترى النبي محمد؟ يمكن سمع حد من أصحابه ولا من يقول أنا أبغى أجتمع، هو يقلد كما هم، أو أنه معه شوق قلبي صادق للنبي محمد. إن كان معه شوق قلبي فرخص له، وإلا فلا. فجاء عند ولده قال سمعت حد يقول هكذا؟ قال لا، بل هو شوق قلبي خالص للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال رخصنا لك في الاجتماع بالنبي محمد. بمجرد ما قال ذلك جاءه بعد ذلك قال لوالده يا أبي قد اجتمعت بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فاجتمع به، فظل ذلك الاجتماع، فصار يجتمع معه دائما باجتماع مع النبي محمد. تعلق قلبي كثرة الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى صار من كبار العارفين بالله، حتى أنه يشاوره حتى في خروجه من البيت ودخوله، يذهب إلى ذلك المكان أو لا، ينام في هذا الموضع أو في هذا الموضع، ألبس هذا الثوب أو هذا الثوب. قال بأشاور النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الارتباط اللي صار بينه وبين النبي محمد. هكذا كان السلف الصالح، وهكذا كان ساداتنا على بعلوي. وإذا أردنا نتكلم عن الحبيب عبد الله حداد فنحن نتكلم عن ساداتنا على بعلوي، لأنه مدرسة ساداتنا على بعلوي ظهرت وتجسدت في هذا الإمام الذي عزفت نفسه عن الدنيا وأقبلت على الله وعلى النبي محمد وعلى الدار الآخرة. فلهذا تصدى إلى الدعوة إلى الله، وهو في مقام المقربين تنزل حتى دعا وظهر بمقام الدعوة إلى الله في مقام أصحاب اليمين من رحمته بالناس، خلافة عن سيد الناس محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالله يربطنا وإياكم بالنبي محمد وبخلفاء النبي محمد ربطا لا ينحل لا في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة يا رب العالمين، ويجعلنا وإياكم ممن تشتاق قلوبهم لحضرة الحبيب الأعظم محمد، ويجعل روح حبيبنا محمد روحا لذواتنا، ويرينا وجهه في الدنيا قبل الآخرة في اليقظة وفي المنام، وهو راض من غير ابتلاء والامتحان بمحض الجود والامتنان يا رب العالمين. ما بنخيب والواسطة الحبيب محمد وخلفاء الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، كمن في نحن في حوليته قطب الدعوة والإرشاد، غوث البلاد والعباد، الحبيب غيث البلاد وغوث العباد، الحبيب عبد الله بن علوي الحداد. فالله ينفعنا بأسراره وأنواره وبركاته في الدارين، دار الدنيا ودار الآخرة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Imam Haddad ini salah satu keistimewaan beliau, yaitu beliau sangat dekat sekali dengan kakeknya baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau selalu mengatakan, saya itu kalau
tentang sebuah hadis. Ini sahih atau enggak? Kalau kita menggunakan ilmu mustalah hadis yang maklum, Imam Haddad enggak seperti itu. Saya ini kalau janggal hadisnya sahih atau tidak, langsung saya tanyakan dalam keadaan terjaga bukan mimpi kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Wahai Rasulullah, apa benar engkau mengatakan ini atau tidak? Langsung dijawab oleh Rasulullah SAW. Ini Imam Haddad. Orang tidak akan bisa seperti itu kecuali memiliki cinta yang luar biasa, kedekatan yang luar biasa dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian orang-orang seperti Imam Haddad ini memang demikian. Mereka itu sangat dekat dengan Nabi, tidak pernah jauh dari Nabi. Dikatakan oleh sebagian ulama yang lain, Habib Ali Habsyi mengatakan tentang Imam Haddad ini, qarrat bi ainun nabi Muhammadin fawalahu min ahsanil auladi. Habib Ali Habsyi mengatakan begitu tentang Imam Haddad, qarrat bihi ainun nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mata beliau menjadi sejuk karena melihat cucunya Imam Haddad ini. Dia selalu membuat bahagia Nabi Muhammad SAW, membuat mata beliau sejuk. Beliau ini termasuk keturunan terbaik dari keturunannya Nabi Muhammad SAW. Apa yang menyebabkan beliau seperti itu? Karena tarbiyah yang baik, pendidikan yang baik. Beliau kemudian mengisahkan tentang pembesar aulia yang lain di zaman akhir, tidak terlalu lama, yaitu Sayyidi Muhammad Al-Majdub. Ini belum lama, ini adalah salah satu pembesar aulia yang sangat dekat sekali dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Sangat dekat. Nanti beliau menceritakan bentuk kedekatannya seperti apa. Ada sebagian orang nanya pada beliau, bagaimana resepnya Anda kok bisa memiliki kedekatan seperti itu kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau menceritakan, Sayyidi Muhammad Al-Majdub ini mengatakan, gara-gara pendidikan dari abahku, dari ayahku. Kemudian ditanya, bagaimana ayah Anda mendidik Anda? Beliau mengatakan, ayah saya itu selalu bikin janji dengan saya sejak masih kecil. Selalu minta janji kepada saya, janji sebulan saja jangan maksiat. Sebulan tok setelah sebulan sakarepmu. Ayah saya itu begitu mendidik saya. Jadi jangan pernah maksiat seumur hidup, repot, anak kecil disuruh gitu. Tidak bisa. Sebulan untuk biar dianggap sedikit sebulan, setelah sebulan nanti bebas. Nah, jadi begitu cara pendidikan ayahnya Sayyidi Muhammad Al-Majdub itu. Sebulan saja janji kepada ayah ya, jangan maksiat sama sekali. Oh siap sebulan enteng. Nah, setelah lewat sebulan dipenuhi janjinya, ayahnya janji lagi. Sebulan lagi ya. Bulan kedua ini. Sebulan tok jangan pernah maksiat. Terus begitu, setelah lewat 2 bulan, janji lagi ya sebulan ya, tidak maksiat. Terus sampai lewat bulan ketiga, keempat, kelima, selalu dimintai janji untuk sebulan saja nggak maksiat. Setelah sebulan sakarep-karepe. Nah itu. Tapi karena terus sebulan diulang-ulang, sampai hatinya ini masih kecil, suka, hobi melakukan ibadah dan benci kepada maksiat. Tapi itu tidak perlu janji sudah. Udah terbiasa berbulan-bulan tidak pernah maksiat, sampai tidak pernah tertarik untuk maksiat, benci kepada perbuatan kemaksiatan. Kemudian ketika beliau masih usia sangat kecil, terhitung kecil, dia itu mengungkapkan kepada penyabah, saya mau izin. Izin apa? Ingin bertemu baginda Nabi Muhammad SAW. Zaman akhir ini. Kenapa saya rindu berat kepada beliau? Akhirnya abahnya mengatakan, waduh, ini permintaan sangat besar ini untuk usia kamu yang masih kecil, ini permintaan sangat besar ini. Saya gak bisa jawab. Saya harus nanya kepada orang yang lebih alim, lebih soleh dibanding saya. Ada orang yang sangat alim, sangat soleh, pembesar aulia di zaman ini. Saya harus musyawarah kepada beliau. Ini permintaan besar, gak bisa sembarangan saya ngizini. Nah, demikian mestinya kita itu dalam mendidik anak. Ketika kita itu bingung harus jawab apa, karena permintaan yang sangat besar, ketika janggal itu jangan carpe diem, nanya kepada orang yang lebih tinggi kedudukannya. Nanya.
Akhirnya ayahnya ini datang kepada pembesar orang saleh yang lain tadi itu, menyampaikan, saya ingin nanya, anak saya ini masih kecil, tapi dia mengatakan kepingin bertemu Rasulullah SAW. Ini permintaan besar untuk usia sekecil itu. Gimana menurut Anda? Nah, orang saleh tadi menjawab, coba tanya anak kamu. Dia ngomong kepingin ketemu Nabi itu memang asli rindu dari hati yang menggelora, tidak tertahankan, atau karena mendengar orang kepingin ketemu Nabi, orang ngomong kepingin ketemu Nabi akhirnya tiru-tiru, latah. Dengar ceramah misalnya, atau dengar orang ngomong kepingin ketemu Nabi, akhirnya tiru-tiru ngomong kepingin ketemu Nabi. Coba tanya, kalau dia hanya niru-niru omongan orang, jangan diizini. Tapi kalau memang ada kerinduan yang begitu menggelora dalam hati yang gak tertahankan, silahkan kamu izini. Akhirnya pulang si ayah tadi, nanya putranya Muhammad ini, wahai putraku Muhammad, kamu kepingin ketemu Nabi itu kenapa? Dengar orang ngomong kepingin ketemu Nabi, kamu tiru-tiru, atau memang rindu dari hati yang gak tertahankan? Enggak, saya gak pernah dengar orang ngomong-ngomong kayak gitu. Cuman hati saya gak kuat ingin ketemu Rasulullah SAW. Akhirnya apanya, sudah aku izinkan. Tidak lama setelah diizini oleh ayahnya, Sayyidi Muhammad tadi bilang lagi ke ayahnya, alhamdulillah saya barusan sudah ketemu Rasulullah SAW. Masih usia sangat kecil. Nah, setelah itu terus-terusan ketemu Rasulullah SAW. Tidak pernah putus. Dan beliau selalu cintanya kepada Nabi sangat kuat dan sholawatnya banyak. Itu resep kalau kepingin ketemu Nabi. Cinta kepada Nabi harus kuat dan memperbanyak sholawat kepada beliau. Sampai terus-terusan ketemu Nabi, sampai beliau ini menjadi pembesar arifin billah. Begitu dekatnya Sayyidi Muhammad Al-Majdub dengan Rasulullah SAW ini dalam segala hal itu kalau musyawarah nanya kepada Rasulullah SAW. Saking dekatnya dengan Rasulullah, Sayyidi Muhammad Al-Majdub itu bilang, saya ini untuk urusan apapun selalu bertanya pada Nabi dulu. Ketika saya mau keluar rumah atau mau masuk rumah, izin dulu Rasulullah, apakah Anda mengizinkan saya untuk keluar rumah? Apakah Anda mengizinkan saya untuk masuk rumah? Hari ini saya harus pakai pakaian apa wahai Rasulullah? Itu. Malam ini saya tidur di mana? Untuk urusan segini semuanya nanya kepada Rasulullah SAW, menunjukkan kuatnya hubungan beliau dengan Rasulullah SAW. Begitulah ulama salaf banyak yang seperti ini. Ini di zaman akhir ini, Sayyidi Muhammad Majdub ini baru zaman akhir. Kalau dari salaf, khususnya dari Sadatun Al-Balawi, sangat banyak sekali orang-orang yang seperti ini. Termasuk Imam Haddad ini. Kalau kita berbicara Imam Haddad, ini seakan-akan kita berbicara tentang Thariqah Ba'alawi. Kenapa? Karena seluruh ajaran Sadatun Al-Ba'alawi itu ada pada diri Imam Haddad. Imam Haddad ini pembesar aulia. Beliau ini kategori pembesar muqarrabin. Itu pembesar muqarrabin. Tapi dalam berdakwah beliau itu tidak menampakkan itu. Justru menampakkan seolah-olah beliau itu ashabul yamin dan ngajak santri-santrinya, para pengikutnya untuk melazimi thariqah ashabul yamin. Nah, jadi padahal beliau ini termasuk pembesar muqarrabin, tapi tidak mengajak orang ke sana karena zamannya sudah sangat jauh. Dia ajak jadi ashabul yamin dulu, dan beliau mengesankan seolah-olah ashabul yamin, ngajak santri-santrinya untuk jadi ashabul yamin. Ini langkah awal, nanti ketarik sendiri nanti untuk naik ke atasnya. Nah, kenapa beliau menampakkan diri seolah-olah beliau ashabul yamin dan mengajak santrinya untuk menjadi melazimi thariqah ashabul yamin? Ini karena bentuk rahmatnya beliau kepada umat. Seperti rahmatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berdoa semoga Allah memberikan kepada kita ikatan yang kuat, hubungan yang kuat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada penerus baginda Nabi Muhammad SAW dengan ikatan yang tidak akan pernah berputus, baik di dunia, di alam barzakh maupun di akhirat. Dan semoga kita semuanya dijadikan orang yang memiliki hati, yang memiliki kerinduan sangat besar yang tidak tertahankan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan semoga Allah menjadikan ruh Nabi Muhammad itu ruh bagi diri kita, bagi dat kita. Dan semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita semuanya
untuk memandang wajah indah baginda Nabi Muhammad SAW, baik dalam keadaan terjaga maupun tidur, baik di dunia, di barzakh maupun di akhirat, tanpa mengalami ujian maupun cobaan, murni anugerah dengan perantara Nabi Muhammad SAW. Kita kalau menjadikan Nabi sebagai wasithah, perantara kita untuk segala hal, tidak akan pernah kecewa, tidak akan pernah rugi. Dan semoga kita juga memiliki hubungan yang kuat, diberi orang yang memiliki hubungan kuat kepada Al-Imam Al-Haddad Ghauthul Bilad wa Ghauthul Ibad. La ilaha illallah.